Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Transformasi Digital B. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari adopsi e-pajak di Indonesia. Nah, studi ini dilatar belakangi oleh fenomena transformasi digital yang dimana transformasi digital di dalam layanan publik, khususnya dalam hal sistem perpajakan secara digital atau yang dikenal sebagai e-pajak. Nah, saya Ahmad Rafli Putra Hasrun selaku moderator pada malam hari ini dan berikut rekan-rekan teman kelompok saya ada Andi Muhammad Mufli, ada Muhammad Faik, ada Andi Muhammad Yusran, ada Ahmad Alim Arsak, ada saya sendiri dan eh, Ananta Waskita Gisda. Next. Nah, di tengah Nah, di era digital saat ini, pemerintah terus mendorong inovasi untuk menyederhanakan dari segi layanan publik. Salah satunya dengan adanya e-pajak. Nah, e-pajak itu sistem perpajakan berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Nah, survei yang kami lakukan itu difokuskan pada generasi muda, yang dimana terutama mereka yang disebut dengan digital native, yaitu generasi yang tumbuh dengan teknologi digital. Nah, hasilnya dari hasil hasil yang kami dapatkan itu cukup menarik, meskipun mayoritas responden menganggap bahwa e-pajak ini eh, menganggap e-pajak itu praktis, modern, dan mudah digunakan. Namun, pada kenyataannya, penggunaan aktualnya itu masih belum menyebar secara merata. Nah, disinilah pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi dari e-pajak sendiri. Nah, di sini Nah, di sini ada hasil kuesioner yang dimana ada nama, usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, untuk dari hasil kuesioner ini itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Jadi kami melakukan survei menggunakan kuesioner yang mencakup informasi dasar di setiap nama, usia, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. Nah, data ini kami gunakan untuk memahami dari segi karakteristik demografisnya. Jadi, bagaimana kita memahami karakteristik demografis dari responden yang menjadi dasar analisis lebih lanjut. Responden yang terlibat mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa yang dimana secara umum mewakili generasi muda yang penggunaan teknologi itu seiring dari digital natif tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rata-rata usianya itu kurang dari 25 tahun dan jenis kelamin itu dominan laki-laki di angka 63,9% dan perempuan itu di 36,1%. Dan rata-rata pendidikan terakhirnya itu eh, ada terbagi dari yang paling terbanyak itu dari rata-rata berasal dari SMA sederajat. Lalu next, nah di sini ada relatif advance atau keunggulan dari relatif. Nah di sini faktor yang pertama yang kami analisis adalah relatif advance. Jadi atau keunggulan relatif yang dimana mengacu pada sejauh mana pengguna itu merasakan bahwa pajak ini memberikan keuntungan dibandingkan metode lama. Tiga pertanyaan dalam kuesioner kami bagi atau RA1, RA2, dan RA3, yang dimana menggambarkan persepsi dari responden terhadap aspek seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan kemudahan dalam proses pelaporan pajaknya. Nah, dari hasil
dari hasil awal terlihat bahwa persepsi dari terhadap keunggulan relatif ini cukup tinggi, yang dimana berarti e-pajak ini memang dipandang lebih unggul daripada sistem konvensional sebelumnya, sebelum adanya e-pajak ini. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang hasil kuesioner yang sudah kami dapatkan. Saya akan melanjutkan membahas COM atau compatibility. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan. Di pertanyaan pertama atau COM 1, yaitu sistem e-pajak sesuai dengan kebutuhan saya dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kami mendapatkan hasil 2 orang atau 1,6% menjawab sangat tidak setuju, 11 orang atau 9% menjawab tidak setuju, 49 orang atau 40,2% itu menjawab netral, 48 orang atau 39,3% itu menjawab setuju, dan 12 orang atau 9,8% menjawab sangat setuju. Di COM2 itu menggunakan e-pajak sesuai dengan kebiasaan saya dalam bertransaksi secara digital. Kami mendapatkan respon 1 orang itu menjawab sangat tidak setuju, ada 11 orang atau 9% itu menjawab tidak setuju, 28 orang atau 23% menjawab netral, 49 orang atau 40,2% menjawab setuju, dan 33 orang atau 27% menjawab sangat setuju. Di COM3 kami ada pertanyaan, saya merasa e-pajak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi saya. Dan kami mendapatkan hasil 4 orang atau 33,3% menjawab sangat tidak setuju, 10 orang atau 8,2% menjawab tidak setuju, 50 orang atau 41% menjawab netral, 48 orang atau 39,3% menjawab setuju, dan 10 orang atau 8,2% menjawab sangat setuju. Selanjutnya ada complexity atau tingkat kerumitan dengan codename COX. Sama seperti sebelumnya, di complexity juga memiliki 3 pertanyaan. Di COX 1 itu saya merasa e-pajak mudah digunakan, dan kami mendapatkan hasil 1 orang itu menjawab sangat tidak setuju, 13 orang atau 10,7% menjawab tidak setuju, 42 orang atau 34,4% menjawab netral, dan 42 orang atau 34,4% menjawab setuju, serta 24 orang atau 19,7% menjawab sangat setuju. Di Complexity 2 atau CX2 itu ada pertanyaan, proses pengisian dan pelaporan di e-pajak jelas dan mudah dimengerti. Kami mendapatkan hasil 1 orang atau 0,8% menjawab sangat tidak setuju, 5 orang atau 4,1% menjawab tidak setuju, 45 orang menjawab netral, 45 orang juga atau 36,9% menjawab setuju, dan 26 orang atau 21,3% menjawab sangat setuju. Di COX 3 ada pertanyaan, saya tidak mengalami kesulitan yang berarti saat menggunakan e-pajak. Tidak ada orang yang tidak setuju, sangat tidak setuju, sorry.
ada 13 orang atau 10,7% menjawab tidak setuju. Ada 45 orang atau 36,9% menjawab netral. Ada 48 orang atau 39,3% menjawab setuju dan 16 orang atau 13,1% menjawab sangat setuju. Selanjutnya ada trialability atau dengan codename TR. Sama seperti sebelumnya juga, kami memiliki 3 pertanyaan di sini. Yang pertama TR1 itu saya dapat mencoba fitur-fitur e-pajak sebelum benar-benar menggunakannya untuk melapor pajak. Kami mendapatkan hasil 4 orang atau 3,3% menjawab sangat tidak setuju, 18 orang atau 14,8% menjawab tidak setuju, 43 orang atau 35,2% menjawab netral, 40 orang atau 32,8% menjawab setuju, dan 17 orang menjawab 13,9 17 orang atau 13,9% menjawab sangat setuju. Di TR2 ada pertanyaan, saya merasa bebas untuk mencoba layanan e-pajak tanpa resiko besar. Kami mendapatkan hasil satu orang menjawab sangat tidak setuju, 16 orang atau 13,1% menjawab tidak setuju, 49 orang atau 40,2% menjawab netral, 39 orang atau 32% menjawab setuju, dan 17 atau 13,9% menjawab sangat setuju. Yang terakhir di triability ada TR3 dengan pertanyaan, saya memiliki kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai fungsi yang tersedia di e-pajak. Kami mendapatkan respon satu orang menjawab sangat tidak setuju, 18 orang atau 14,8% menjawab tidak setuju, 46 orang menjawab 37,7% netral, 43 orang atau 35,2% menjawab setuju, dan 14 orang atau 11,5% menjawab sangat setuju. Selanjutnya ada observability dengan codename OBS. Sama seperti sebelum-sebelumnya juga, di sini ada 3 pertanyaan. Di OBS 1 itu ada manfaat penggunaan e-pajak terlihat jelas bagi saya. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Ada 12 orang yang memilih tidak setuju. Ada 41 orang atau 33,6% menjawab netral. Ada 45 orang menjawab setuju atau 36,9%. Dan ada 24 orang atau 19,7% menjawab sangat setuju. Di OBS 2 ada pertanyaan, saya dapat melihat banyak orang di sekitar saya mulai menggunakan e-pajak. Sama seperti OBS 1, tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Ada 6 orang atau 4,9% yang memilih tidak setuju. Ada 39 orang atau 32% menjawab netral. Ada 53 orang atau 43,4% menjawab setuju, dan 24 orang atau 19,7% menjawab sangat setuju. Di OBS 3 ada pertanyaan, keberhasilan menggunakan e-pajak mudah diamati oleh masyarakat. Dengan sama seperti OBS 1 dan 2, tidak ada responden yang tidak sangat setuju. 6 orang atau 4,9% menjawab tidak setuju. 38 orang atau 31,1% menjawab netral. 62 orang atau 50,8% menjawab setuju, dan 16 orang atau 13,1% menjawab sangat setuju. Selanjutnya ada actual use atau AU.
Di sini beda dari sebelumnya, di sini hanya terdapat dua pertanyaan. AU1 atau Actual Use 1 itu menanyakan seberapa sering Anda menggunakan e-pajak dalam 1 tahun terakhir. Nah, kami mendapatkan hasil itu untuk indikator warna biru itu menandakan sering kali, indikator warna merah itu menandakan untuk beberapa kali, indikator kuning menandakan tidak pernah sama sekali. Untuk warna biru sendiri atau sering kali mendapatkan hasil 9,8%. Untuk warna merah atau beberapa kali itu mendapatkan hasil paling besar sebanyak 55,7%. Dan tidak pernah sama sekali atau warna kuning mendapatkan hasil 34,4%. Untuk di AU2 atau Actual Use 2 itu berapa lama Anda telah menggunakan e-pajak. Di sini kami memiliki pertanyaan untuk warna biru itu menandakan lebih dari pemakaian lebih dari 1 bulan, dan warna merah itu menandakan lebih dari 6 bulan. Untuk hasilnya, warna biru atau lebih dari 1 bulan itu mendapatkan hasil 53,3%, dan warna merah atau lebih dari 6 bulan mendapatkan hasil 46,7%. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke anggota yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Anantaus Kiragisda yang akan menjelaskan pengolahan data dari melalui menggunakan order loadings dan juga discriminate validity. Yang pertama yaitu order loadings. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu order loadings. Nah, order loadings merupakan koefisien yang menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator observasi atau manifest variables dengan konstruk laten ataupun latent variables yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Nah, dalam konteks penelitian adopsi e-pajak, order loadings menjadi sangat krusial karena menentukan seberapa baik item-item kuesioner dapat mengukur konstruk teoretis yang dimaksud. Nah, adapun struktur konstruk dan indikator dalam penelitian e-pajak ini ada 6. Yang pertama yaitu AU ataupun actual use, yang kedua ada compatibility ataupun kesesuaian, yang ketiga ada complexity ataupun tingkat kerumitan, yang keempat ada observability ataupun dapat diamati, yang kelima ada relative advantage atau keunggulan relatif, dan yang keenam ada tria trialability ataupun kemampuan uji coba. Nah, nah dalam evaluasi order loading itu memiliki beberapa kriteria. Memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu loading yang di atas atau sama dengan 0,7 itu menunjukkan convergent validity yang sangat baik. Nah, yaitu indikator yang sangat kuat dalam mengukur konstruk dan dapat dipertahankan dalam model tanpa pertimbangan tambahan. Contohnya di atas 0,7 itu ada ini AU1, AU2, dan yang hijau ini di atas 0,7 yaitu menunjukkan convergent validity yang sangat baik, kecuali yang TR3 ataupun triability. Yang di TR3 itu dia masuk ke kriteria yang kedua, yaitu dari loading 0,6 sampai 0,7 itu convergent validity yang dapat diterima. Sehingga TR3 itu masih dapat diterima dan tidak perlu dievaluasi. Nah, indikatornya itu cukup kuat, tidak perlu evaluasi yang lebih lanjut, dan dapat dipertahankan jika tidak mengganggu reliability dan validity keseluruhan. Nah, sementara loading 0,4 sampai 0,6 itu convergent validity yang lemah, sehingga memerlukan evaluasi mendalam, serta pertimbangan untuk eliminasi jika mengganggu APE dan composite reliability. Dan yang keempat yaitu loading di bawah 0,4 itu convergent validity-nya yang sangat lemah, sehingga harus dieliminasi dari model karena menunjukkan indikator yang tidak valid dalam mengukur konstruk. Nah, loading tinggi pada RA ataupun relative advantage, jadi RA1, R2 dan RA1, R2 dan RA3 itu menunjukkan responden dapat dengan jelas membedakan keunggulan e-pajak dibandingkan dengan konvensional. Nah, loading rendah pada COX, sini complexity, COX 2, 3 itu mungkin mengindikasikan bahwa persepsi
kompleksitas bervariasi atau item kurang tepat mengukur konstruk. Sementara loading konsisten pada COM1, 2, dan 3 itu menunjukkan kesesuaian dengan gaya hidup digital dan dapat diukur secara konsisten. Nah, indikator dengan loading tinggi dapat menjadi fokus utama dalam promosi pengembangan fitur, dan juga indikator dengan loading rendah perlu seperti TR3 ini perlu reformulasi atau penggantian dalam penelitian lanjutan. Nah, dapat kita lihat di sini AU1 itu loadingnya itu ada 0,850, artinya dia itu sangat baik, atau dia masuk ke kriteria yang pertama, yaitu convergent validity yang sangat baik, sehingga dapat dipertahankan dalam model tanpa pertimbangan tambahan. Begitupun dengan AU2, Virtual List 2, yaitu loadingnya itu 0,797. Sementara COM1 itu ada lanjut ke COM itu compatibility ataupun COM1 itu 0,785, COM2 0,818, dan juga COM3 0,881, yang menunjukkan mereka itu sangat baik seperti AU1 dan AU2 tadi. Lanjut ke complexity yang 1, 2, dan 3 itu mereka juga di atas 0,7, sehingga patut dipertahankan. Mereka itu sangat baik, yaitu bernilai 0,825, 0,813, dan juga 0,769. Soalnya ke observability ataupun dapat untuk pengamatannya itu dapat diamati masing-masing itu OPS 1, OPS 2, dan juga OPS 3 itu berada di atas 0,7, yaitu 0,839 untuk OPS 1, 0,836 untuk OPS 2, dan 0,903 untuk OPS 3. Mereka itu berada di kriteria yang pertama, yaitu yaitu menunjukkan convergent validity yang sangat baik. Begitupun dengan relative advantage, 1, 2, 3 itu mereka bagus sekali, yaitu 0,883, 0,915, dan juga 0,840. Sementara untuk TR, ataupun reliability, yaitu kemampuan uji coba mereka itu untuk TR1 dan TR2 itu sangat baik, masuk ke kriteria yang pertama, yaitu loadingnya di atas ataupun di atas 0,7, yaitu 0,827 untuk TR1 dan 0,920 untuk TR2. Sementara untuk TR3 itu dia masuk ke kriteria kedua, yaitu convergent validity yang dapat diterima, tapi indikatornya itu perlu evaluasi yang lebih lanjut. Dan juga TR3 ini dapat dipertahankan jika tidak mengganggu reliability dan juga validity secara keseluruhan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu discriminant validity. Yang dimana pertama-tama kita harus mengetahui apa itu discriminant validity. Nah, discriminant validity adalah aspek kritis dalam validasi model yang memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian benar-benar Baik, mengukur terima kasih konsep yang moderator unik atas dan kesempatan yang berbeda dari diberikan. konstruk lainnya. Perkenalkan, nama Dalam saya konteks AM adopsi pajak Suryanudrian ini, dengan hal NIM ini sangat penting karena 0713131064. Nah, faktor-faktor kali ini seperti kemudahan saya akan penggunaan, membahas tentang kesesuaian, hasil dan juga kolak data, keunggulan relatif construct, dapat reliability, saling and tumpang validity, tindih jika di tidak mana diukur dengan tepat. di sini tabel ini menampilkan hasil evaluasi keandalan atau reliability dan validitas atau validity dari Nah, sementara konstruk-konstruk untuk laten dalam model kami. metode Nah, pengujiannya jadi itu untuk discriminant pertama validity, itu di yang pertama ada kolom Lar- Cronbach Alpha, di mana ini Cri- adalah ukuran konsistensi internal suatu Criterion, konstruk, yaitu yang pertama di mana prinsip nilai dasarnya yang itu bahwa agar direkomendasikan kuadrat umumnya AVE itu ataupun average berada pada variance 0,70 extracted, untuk setiap konstruk penelitian setiap eksplorasi. konstruk harus Nah, lebih besar dan meskipun korelasi tertinggi penelitian konstruk awal tersebut ini dengan konstruk nilainya di lain. atas Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa konstruk eh, lebih banyak menjelaskan varians 0,60 atau bahkan indikatornya 0,50 sendiri dalam beberapa indikatornya sendiri konteks, dibandingkan itu dapat varians diterima, konstruk di lain. mana Nah, misalnya contohnya itu di dalam AU analisis atau spesifik untuk adopsinya, pajak ini, di yang mana pertama itu nilai Cronbach alfanya untuk AU AU actual adalah use dan juga RR relatif 0,57, di mana dia di adaptif. sini berwarna merah. Nah, ini menunjukkan bahwa reliabilitas internal konstruk AU masih Era di itu bawah relatif ambang batas yang advantage, di direkomendasikan, mana yaitu dalam 0,70, produksi bahkan era di ini bawah bahwa 0,60. korelasi rendah Nah, menunjukkan ini keunggulan perlu menjadi relatif perhatian tidak karena otomatis hal ini menghasilkan mengindikasikan penggunaan. bahwa Yang mana di sini item-item yang AU membentuk dan juga kontrak RA AU
itu Eh, ini korelasinya mungkin itu tidak rendah sehingga menunjukkan mengukur keunggulan hal yang sama secara relatif tidak konsisten. otomatis Nah, menghasilkan penggunaan. selanjutnya Yang kedua yaitu adalah COM untuk versus COPS, yakni compatibility atau COM dan kesesuaian. juga COPS, di Eh, mana discriminability-nya penting Kompleksitas, karena kesesuaian dan kompleksitas observability, dapat saling dan berkaitan, relative advantage atau di mana RA, tidak dan terdapat juga perbedaan yang triability atau terlalu jauh. Yang percobaan, ketiga yaitu di TR mana versus OPS, sini konstruk ini TR dan memiliki juga nilai OPS, Cronbach di mana kemampuan uji alpha di coba dan atas observabilitas harus 0,70. Nah, di dibedakan sini dengan bisa kita jelas. lihat dia itu Nah, konsep yang kedua ada dalam di angka discriminant validity 0,765, yaitu 0,735, cross loadings 0,825, analysis, ataupun konsepnya itu 0,854, setiap dan indikator harus memiliki loading 0,749. tertinggi pada konstruknya Di mana sendiri. hal ini Yang kedua, loading pada konstruk lain menunjukkan harus signifikan lebih reliabilitas rendah. internal yang Nah, baik. contohnya itu Nah, selanjutnya RA1, ada ini di RA1 bagian harus composite dia reliability. itu Nah, di mana ini adalah ukuran loadingnya itu keandalan tertinggi harus konstruk yang lebih ada ketat pada kolom dibandingkan dengan RA Cronbach sini kan alpha yang RA1 tadi, dia itu karena dia itu tertinggi itu pada memperhitungkan RA yaitu beban faktor yang berbeda 0,883. dari setiap Nah, indikator. dalam Nah, nilai konsep yang yang kedua ini yaitu direkomendasikan cross itu loading juga analysis. di atas Harusnya itu 0,70, di setiap mana untuk RA AU ini RA misalnya dia contoh itu RA itu berada di dia angka harus lebih tinggi 0,534. pada Nah, di sini dia masih berwarna kolom merah. RA dibandingkan Nah, kolom yang yang lainnya, konsisten juga dengan Cronbach alpha yang rendah tadi. Nah, ini sehingga mengonfirmasi masalah RA1 reliabilitas pada pada konstruk ini. loading Nah, RA1 selanjutnya pada kolom untuk AU, COM, COX, OPS, dan juga TR itu probabilitas, seharusnya lebih kompleksitas, rendah dan dapat kita lihat observability, bahwa seperti itulah yang relative terlihat advantage, pada dan hasil reliability, pengolahan data kami, semua yaitu konstruk ini memiliki RA1 nilai di pada atas 0,70 yang menunjukkan kolom reliabilitas AU yang baik. yaitu hanya Nah, berjumlah selanjutnya untuk bagian 0,312, composite sementara di kolom COM reliability. berjumlah Nah, ini juga dikenal 0,592, sebagai Dillon di kolom Goldstein COX berjumlah RHO atau 0,574, di kolom OPS Jorenskog berjumlah RHO. Nah, nilai 0,394, ini juga di kolom merah harus di yaitu di atas kolomnya sendiri 0,70, di yang mana paling tinggi yaitu berjumlah di bagian loadingnya paling AU tinggi yaitu nilainya itu 0,883, berada di sementara angka dan di kolom TR 0,808. Nah, hanya hal berjumlah ini menarik karena 0,376. meskipun Cronbach alpha dan Nah, konsep yang ketiga RHO-nya yaitu rendah, eh, tapi di composite reliability-nya atau heterotrade ratio ataupun RHOC-nya HTMP. terlihat baik. Nah, Nah, keunggulan perbedaan HTMP ini bisa standar untuk terjadi karena dia itu lebih sensitif dan RHOC akurat dalam lebih toleran terhadap jumlah item yang sedikit, mendeteksi atau diskriminan jika validity. beban faktor Yang kedua item-item dapat tersebut mengatasi tinggi kelemahan meskipun ada Cornell variasi lain. Namun, criterion. Yang mengingat ketiga rendahnya yang Cronbach ketiga alpha yaitu dan memberikan RHOA, estimasi yang lebih kita perlu konservatif. memeriksa kembali item-item Nah, pada konstruk AU threshold tersebut. HTMP, Nah, selanjutnya contohnya di itu bagian discriminant validity uh, COM, yang COX, ODS, HTMP-nya itu di RATR, bawah 0,85, jadi semua konstruk yaitu ini berada di discriminant atas validity yang sangat baik ataupun 0,80, yang konservatif, berarti sangat baik. sementara di bawah Nah, selanjutnya 0,90 itu bagian discriminant average validity variance dapat diterima extracted ataupun atau liberal, AVE. dan juga Nah, HTMP AVE di ini atas adalah ukuran validitas 0,90 itu konvergen yang menunjukkan sejauh mana sebuah konstruk menjelaskan indikasinya varians masalah dari discriminant data validity indikatornya. yang artinya dia Nah, nilai yang yang sudah di atas direkomendasikan itu di atas 0,90 itu 0,50, dia itu di memiliki mana masalah AU discriminant validity. nilainya itu Nah, 0,678, yang hasilnya menunjukkan dari bahwa konstruk AU mampu contoh menjelaskan proyek lebih ini, dari 50% skenario-nya untuk varians yang konsep dari yang ketiga ini, itemnya, yaitu yang AU dan RA, mengindikasikan validitas korelasi konvergen yang sedang baik. 0,3, Nah, ini ini sedikit 0,3 kontradiktif sampai dengan 0,5, reliabilitasnya rendah 0,3 tadi sampai di 0,5, Cronbach alpha maksudnya dan gap-nya ataupun jaraknya itu di composite reliability-nya. menunjukkan keunggulan relatif berkontribusi Nah, pada ini penggunaan mungkin tetapi tidak mengindikasikan identikal. bahwa Yang kedua meskipun yaitu COM dan item-itemnya juga itu COX. Ini konvergen COM ke dan juga konstruk COX. AU Itu dan korelasi negatif konsistensi atau sangat internalnya rendah itu menunjukkan kesesuaian masih dan bermasalah seperti kompleksitas yang diukur adalah di konstruk yang Cronbach alpha dan berlawanan. RHOA Yang ketiga yaitu tadi. TER dan juga OPS. Eh, Yang dimana Namun, korelasinya itu kita rendah bisa lihat di semua konstruk menunjukkan yang kemampuan memiliki uji nilai coba dan AV di atas 0,50 observabilitas seperti adalah aspek COM, yang COX, berbeda dan ODS, RATR, ini inovasi. semua menunjukkan validitas konvergen yang baik. Baiklah, itulah sekian dari saya. Nah, jadi secara keseluruhan sebagian besar konstruknya itu menunjukkan keandalan validitas yang baik. Namun masih ada masalah tadi di bagian konstruk AU-nya yang memiliki masalah serius pada bagian reliabilitasnya. Nah, selanjutnya di bagian R square dari hasil olah datanya. Nah, jadi bagian ini menampilkan nilai R square atau kata lainnya itu adalah koefisien determinasi untuk konstruk dependen dalam model kami ini. Jadi R square mengukur proporsi variance dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam modelnya. Nah, misalnya di bagian AU ini atau adoptionnya. Nah, itu nilai R square-nya itu 0,468. Berarti 46,8% variance dalam keputusan wajib pajak untuk mengadopsi pajak dari konstruk AU kita ini
dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk independen yang kami masukkan dalam model kami, seperti misalnya compatibility, complexity, observability, relative advantage, dan triability. Nah, selanjutnya saat saat R square-nya di adjust itu menjadi 0,329. Nah, di mana R square yang di adjust ini adalah versi R square yang disesuaikan untuk jumlah predikator dalam model dan ukuran sampel. Ini memberikan estimasi yang lebih konservatif tentang varians yang telah dijelaskan, terutama pada sampel kecil atau model dengan banyak predikator. Nah, nilai R square 0,468 ini menunjukkan bahwa model kami ini memiliki kemampuan moderate hingga kuat dalam menyelesaikan atau menjelaskan varians adopsi e-pajak uh, uh, yang dimana pedoman interpretasi untuk R square adalah 0,25 yang berarti dia lemah atau weak, 0,50 yang berarti moderate, 0,75 yang berarti substansial. Nah, dengan nilai kami ini yang didapat yaitu 0,468, dia itu mendekati kategori moderate. Nah, selanjutnya uh, uh, jadi kita lihat tadi perbedaan antara R square dengan R square adjusted itu 0,468 dengan 0,329. Nah, hal ini cukup signifikan. Ini mungkin mengindikasikan bahwa model kami ini memiliki beberapa predikator yang tidak terlalu berkontribusi atau ada sedikit overfitting pada sampel data kami. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua tabel hasil olah data tersebut? Jadi, model kami ini menunjukkan potensi yang baik dalam menjelaskan adopsi e-pajak dengan R square yang cukup menjanjikan. Namun, kami harus memprioritaskan perbaikan pada konstruk AU atau konstruk adoption karena masalah reliabilitasnya. Jika konstruk dependen kita sendiri tidak reliable, maka interpretasi hubungan kausal dengan variabel lain akan menjadi kurang kuat. Nah, setelah kita mengatasi masalah reliabilitas pada konstruk AU, kita dapat melanjutkan untuk menganalisis dan menginterpretasikan bobot dan signifikan jalur atau path coefficient untuk memahami bagaimana setiap faktor seperti compatibility, complexity, observability, relative advantage, triability memengaruhi keputusan wajib pajak dalam mengadopsi sistem e-pajak di Indonesia. Nah, baik. Sekian pembahasan tentang pengolahan data dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Mufli Hanifatus Surur dengan NIM H07123162 akan menjelaskan hasil olah data untuk F-square matrix. Nah, sebelum itu, F-square matrix adalah matriks yang menunjukkan ukuran efek atau efek size dari setiap konstruk eksogen terhadap konstruk endogen, yaitu pada kasus ini yaitu actual use-nya. F-square mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita langsung ke penjelasan untuk nilai pertama, yang dimana yang pertama itu adalah compatibility terhadap actual usage, yang dimana nilainya itu 0,263. Nah, di sini karena angkanya ini cukup tinggi, maka di situ diinterpretasikan warnanya hijau, yang dimana itu berarti dia nilainya itu besar atau tinggi. Nah, nilai 0,263 ini menunjukkan efek sedang ke tinggi dari compatibility terhadap actual usage dari e-pajak yang kami buat ini. Maksudnya yang kami teliti ini. Nah, kesesuaian sistem e-pajak dengan kebiasaan dan nilai-nilai pengguna memiliki pengaruh yang cukup substansial terhadap penggunaan aktual sistem. Yang artinya ketika wajib pajak ini user merasa e-pajak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka dalam berintransaksi digital, mereka lebih cenderung menggunakan sistem tersebut. Nah, nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya yang menunjukkan bahwa kesesuaian adalah faktor terpenting dalam adopsi e-pajak. Selanjutnya, data kedua yaitu complexity, yang dimana di situ datanya adalah 0,026 dengan warna hitam, yang menandakan ini itu nilainya itu sedang. Nah, persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang ada, namun relatif kecil hingga sedang terhadap penggunaan aktual e-pajak. Yang artinya meskipun kemudahan penggunaan berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak sebesar faktor kesesuaian tadi atau compatibility. Oke, kita lanjut ke observability, yang dimana nilainya itu 0,005 dan berwarna merah, yang menunjukkan efek sangat kecil atau hampir tidak ada dari observability ini terhadap actual usage. Yang dimana seberapa terlihat hasil penggunaan e-pajak hampir tidak memengaruhi penggunaan actual system. Yang artinya kemampuan mengamati keberhasilan orang lain dalam menggunakan e-pajak bukan faktor penting dalam keputusan wajib pajak atau user untuk menggunakan sistem e-pajak. Selanjutnya adalah relative advantage dengan nilai 0,010, yang dimana keuntungan ini efeknya juga sangat kecil dengan warna merah di situ terhadap actual usage. Persepsi keuntungan relatif e-pajak dibandingkan sistem manual memiliki pengaruh yang sangat kecil, yang artinya meskipun wajib pajak wajib pajak atau user mungkin melihat e-pajak lebih menguntungkan, ini tidak serta-merta mendorong penggunaan aktual yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah reliability, yang dimana nilainya itu 0,002 dengan warna merah, yang menunjukkan efek yang hampir tidak ada dari hubungan antara reliability terhadap actual usage. Yang dimana kemampuan untuk mencoba fitur e-pajak sebelum menggunakannya secara resmi hampir tidak berpengaruh pada penggunaan aktual atau actual usage. Yang artinya kesempatan untuk bereksperimen dengan sistem tidak menjadi faktor penentu dalam penggunaan e-pajak ini. Nah, mungkin itu saja untuk F-square matrix. Kita lanjut ke hasil olah data menggunakan PLS SEM bootstrapping. Di sini itu menunjukkan model struktural dengan path coefficient atau koefisien jalur, loading factor indikator, dan nilai R kuadrat untuk konstruk endogennya atau actual usage-nya. Nah, kita pertama-tama saya akan menjelaskan untuk bagian ini, nilai endogen actual usage, yang dimana di sini ada angka 0,468,
yang artinya itu bahwa 46,8% variasi dalam penggunaan aktual e-pajak dapat dijelaskan oleh kelima konstruk eksogen. Eksogen itu yang ini, yang di luar. Ada relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability. Oke. Selanjutnya, model ini mampu menjelaskan hampir setengah dari variasi dalam perilaku penggunaan aktual e-pajak yang merupakan tingkat prediktif moderat hingga baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari eksogennya. Yang pertama yaitu relative advantage dengan angka 0,770 terhadap actual usage. Yang dimana koefisien jalur ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara relative advantage dan actual usage-nya. Dimana ketika wajib pajak atau user merasakan keuntungan relatif yang lebih besar dari menggunakan e-pajak, penggunaan aktual akan meningkat secara signifikan. Yang artinya, persepsi bahwa e-pajak menghemat waktu dan dapat diakses kapan saja adalah faktor utama pendorong terkuat untuk penggunaan aktual atau actual usage. Nah, itu untuk relative advantage terhadap HU-nya atau actual usage. Kita lanjut ke compatibility terhadap actual usage, yang dimana di situ nilainya adalah 0,040. Nah, koefisien ini menunjukkan hubungan positif yang lemah antara compatibility dan actual usage, yang dimana kesesuaian sistem dengan nilai dan kebiasaan pengguna memiliki pengaruh positif namun kecil pada penggunaan actual atau actual usage. Dengan catatan, meskipun F-square untuk compatibility ini tinggi, path koefisiennya rendah, yang menunjukkan interaksi kompleks dengan variabel lain. Nah, di sini untuk di F-square tadi bisa kita lihat untuk data tertinggi dan berwarna hijau itu ada pada compatibility. Sedangkan untuk di R-square ini, dia memiliki data terendah. Yang artinya itu path koefisiennya rendah, menunjukkan interaksi kompleks dengan variabel lain. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah complexity dengan nilai di angka 0,632 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara complexity dengan AU-nya atau actual usage. Yang dimana semakin mudah sistem e-pajak digunakan, semakin tinggi tingkat penggunaan aktualnya. Yang artinya kemudahan penggunaan adalah faktor penting kedua setelah keuntungan relatif. Nah, kita lanjut. Di sini ada reliability yang memiliki nilai terhadap actual usage di angka 0,876. Nah, di sini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara reliability dan actual usage. Yang dimana kemampuan untuk mencoba sistem sebelum menggunakan secara penuh memiliki pengaruh positif yang sangat besar pada actual usage. Yang artinya wajib pajak atau user yang merasa bebas mencoba fitur-fitur e-pajak lebih cenderung menggunakan sistem secara penuh. Selanjutnya itu observability di angka 0,840 yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara observability dan actual usage. Serta kemampuan mengamati hasil dan manfaat penggunaan e-pajak oleh orang lain memiliki pengaruh positif yang sangat besar. Yang artinya ketika wajib pajak dapat dengan jelas melihat manfaat penggunaan e-pajak pada orang lain, mereka lebih cenderung menggunakannya. Jadi ini itu masuk ke misalnya saya sebagai user utama menggunakan e-pajak dan ada teman saya yang melihat saya menggunakan e-pajak, dia akhirnya menggunakan e-pajak tersebut karena dia melihat saya menggunakan e-pajak. Maka itu untuk hasil dari observability ini terhadap actual usage. Nah, kita lanjut ke untuk loading faktor indikator. Loading faktor indikatornya itu ini yang dari misal eksogen ini terhadap RA1 ke RA3-nya. Nah, setiap konstruk memiliki indikator dengan loading faktor yang rata-ratanya itu sebagian besar dari 0,000 hingga 0,050. Nah, untuk penjelasannya itu nilai yang mendekati 0,000 menunjukkan kontribusi indikator yang sangat kecil terhadap konstruknya.
beberapa indikator seperti actual usage 1 dengan angka 0000, selanjutnya actual usage 2 dengan 0,002, eh, relative advantage 1 dengan angka 0,001, dan selanjutnya itu menunjukkan loading faktor yang dapat terdeteksi meskipun kecil. Nah, loading faktor yang kecil ini menunjukkan bahwa mungkin ada masalah dengan indikator atau pengukurannya di dalam model. Mungkin itu saja untuk bagian hasil olah data F-square matrix dan R-square matrix. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjelaskan isi materi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Muhammad Faik Musharraf Reginald dengan NIM H0712311061. Saya akan membahas tentang hasil olah data pada dua bagian penting, yaitu path coefficients dan PLS predict LV summary. Hasil ini adalah bagian penting dalam mengukur kekuatan prediksi dan hubungan antar variabel dalam model yang sedang diteliti. Baik, mari kita mulai dengan hasil analisis path coefficients, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai koefisien jalur. Analisis ini menunjukkan hubungan langsung antar variabel dalam model struktural yang kita bangun menggunakan metode PLS-SEM. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah adopsi pajak. Masing-masing hubungan ini diuji melalui beberapa metrik, yaitu original sample atau O, yang merupakan nilai koefisien langsung, sample mean atau M, yang merupakan rata-rata nilai koefisien dan yang ketiga ada STDEV atau standard deviation, yang merupakan ukuran penyebaran hasil, dan ada t-statistics yang merupakan nilai statistik uji yang dihitung dari O dibagi STDEV. Yang terakhir ada p-value, yang merupakan probabilitas apakah hasil tersebut signifikan atau tidak. Nilai di bawah 0,05 menunjukkan signifikansi. Baik, saya akan menjelaskan isi dari tabel. Yang pertama ada COM ke AU. Koefisien pada jalur ini sebesar 0,586. Ini adalah nilai yang cukup tinggi dalam konteks model PLS-SEM. Artinya ketika sistem pajak dianggap sesuai dengan ekspektasi dan kebiasaan pengguna, maka kemungkinan mereka untuk mengadopsi sistem ini juga akan meningkatkan secara signifikan. Hal ini diperkuat oleh t-statistics sebesar 2,057 dan p-value 0,040, yang jelas berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, compatibility terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap adopsi pajak. Secara praktis, ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sistem digital pajak harus terasa familiar dan relevan bagi pengguna, misalnya dari segi antarmuka, bahasa, dan fitur-fitur yang disediakan. Yang kedua ada COX ke AU. Nilai koefisien sebesar 0,209, yang artinya hubungan antara persepsi kerumitan sistem dan keputusan untuk mengadopsi bersifat positif meskipun rendah. Namun nilai t-statistik hanya sebesar 0,479 dan p-value sebesar 0,632, jauh dari nilai yang dapat dikategorikan signifikan.
Artinya persepsi bahwa e-pajak rumit atau tidak rumit tidak cukup mempengaruhi keputusan pengguna. Hal ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, bahwa pengguna sudah cukup terbiasa dengan sistem digital meskipun rumit, atau kedua, faktor lain seperti regulasi dan kewajiban lebih dominan daripada persepsi kerumitan. Yang ketiga, ada OBS ke AU. Koefisien sebesar minus 0,065 menunjukkan arah hubungan negatif meskipun sangat kecil. Artinya semakin mudah manfaat e-pajak diamati secara teori justru malah sedikit menurunkan adopsi. Namun ini tidak logis dan dapat dianggap tidak valid. Nilai T-statistik hanya 0,202 dan p-value sebesar 0,840 menandakan tidak ada signifikansi statistik pada jalur ini. Kemungkinan besar pengguna belum cukup mendapatkan exposure atau belum bisa melihat langsung manfaat sistem e-pajak, misalnya dari segi kecepatan, efisiensi, atau pengurangan birokrasi. Yang keempat ada RA ke AU. Koefisien sebesar minus 0,098 dengan arah negatif dan T-statistik 0,292 serta p-value 0,770. Ini sangat menarik karena secara teori jika sistem baru lebih unggul maka adopsi seharusnya meningkat. Namun hasil menunjukkan bahwa persepsi keunggulan relatif tidak mempengaruhi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-pajak mungkin memang lebih unggul secara teknis, namun persepsi pengguna belum tentu menyadarinya. Bisa jadi karena kurangnya pelatihan, informasi, atau pengalaman langsung. TR ke AU. Koefisien hanya 0,045, T-statistik 0,156 dan p-value 0,876. Yang merupakan sudah jelas tidak signifikan. Tellability seharusnya memungkinkan pengguna merasa lebih yakin karena bisa mencoba dulu tanpa komitmen penuh. Tapi kenyataannya kemungkinan besar pengguna tidak pernah mencoba sistem tersebut sebelumnya atau tidak mendapatkan fasilitas untuk uji coba. Dari kelima faktor yang diuji, hanya compatibility yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Indonesia, kesesuaian sistem dengan budaya, kebiasaan, dan ekspektasi pengguna adalah faktor dominan dalam mendorong adopsi pajak. Faktor lainnya meskipun penting dalam teori adopsi inovasi, ternyata tidak berdampak secara signifikan dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual dalam membangun sistem digital pajak. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu analisis PLS Predict LV Summary. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model kita mampu memprediksi variabel dependen. Dalam hal ini yaitu adopsi e-pajak. Baik, seperti kita lihat dari tabel tersebut, Q kuadrat predict yaitu minus 0,158. Q kuadrat predict digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model terhadap data yang belum terlihat. Nilai idealnya sebenarnya positif, semakin mendekati 1 maka semakin baik. Namun dalam kasus ini nilainya negatif, yaitu negatif 0,158. Artinya model justru lebih buruk daripada hanya menebak nilai rata-rata. Yang kedua yang selanjutnya ada RMSI, yaitu dengan angka 1,163. Jadi RMSI adalah ukuran kesalahan prediksi model.
Nilai RMSI sebesar 1,163 menunjukkan bahwa rata-rata deviasi kuadrat dari prediksi terhadap data aktual cukup tinggi. Artinya model tidak mampu memprediksi nilai AU dengan akurat. Yang ketiga ada MAI. Selanjutnya ada MAI yang memiliki angka 0,902. MAI mengukur rata-rata deviasi absolut antara nilai aktual dan prediksi. Nilai 0,902 ini tergolong besar untuk skala model prediksi dengan variabel yang seharusnya distandarkan antara 0 dan 1. Baik, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun secara struktural model menunjukkan hubungan signifikan, namun kemampuan prediktif model ini sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa model cocok digunakan untuk analisis eksplorasi hubungan antar variabel, tetapi belum layak digunakan sebagai alat prediktif untuk kebijakan atau forecasting. Jika kita ingin membangun model prediksi yang kuat, kita perlu memperbaiki model ini dengan cara seperti menambah jumlah responden atau memperbaiki distribusi data, atau menggunakan indikator yang lebih representatif, atau menambahkan faktor luar seperti literasi digital dan dukungan regulasi. Baik, sekian dari saya akan memberikan alih kembali kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan. Yang pertama itu keunggulan relatif atau relative advantage, yang dimana pengguna itu merasa bahwa e-pajak memberikan banyak keuntungan dibandingkan sistem konvensional atau sistem manual sebelum adanya e-pajak. Nah, seperti dari segi kemudahan akses, efisiensi waktu, dan proses yang lebih praktis. Lalu ada juga kesesuaian atau compatibility, yang dimana layanan e-pajak itu dinilai sesuai dengan nilai kebutuhan dan gaya hidup masyarakat digital saat ini, dan khususnya pada generasi Gen Z atau generasi muda yang terbiasa dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga itu tingkat kerumitan atau complexity, yang dimana meskipun secara umum itu mudah digunakan, sebagai responden masih sangat merasakan bahwa ada hambatan teknis ataupun kurangnya dari segi pemahaman tentang cara penggunaan dari sistem e-pajak ini secara optimal. Dan adapun untuk trialability atau uji coba, yang dimana kemudahan untuk mencoba sistem e-pajak secara bebas tanpa konsekuensi besar, mendukung adopsi lebih luas dan terutama bagi pengguna baru. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu dapat diamati atau observability, yang dimana dari manfaat penggunaan e-pajak ini dapat terlihat jelas bahwa di lingkungan sekitar kita atau komunitas turut mendorong kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk menggunakannya. Nah, namun demikian, meskipun persepsi dari terhadap e-pajak itu cukup positif, tingkat penggunaan aktual atau actual use-nya itu belum sepenuhnya merata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, serta penyederhanaan sistem agar lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.